Yoi bro, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film Martial Master episode 245. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler. Oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja. Dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Ketika melihat kakek Zhou dapat disingkirkan dengan begitu mudah oleh Qin Chen, semua orang terlihat seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini mengerikan, betapa menakutkannya pencapaian formasi orang ini. Seorang master formasi tingkat 6 seperti kakek Zhou telah dikalahkannya. Bagaimana dia melakukannya? Dia baru berusia tidak lebih dari 20 tahun, ujar orang-orang yang berada di sana. Kesenjangannya terlalu besar. Apakah orang ini benar-benar dari kekuatan teratas dari daratan? Kalau tidak, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jika dia adalah pria parubaya berusia 30 tahunan atau 40 tahun, itu mungkin tidak membuat kita semua terlihat terkejut, ujar semua orang bergumam kaget. Melihat semua orang terkejut, Qin Chen kemudian memandang Xiao Wusang dan berkata, "Saya tidak tahu apakah pangeran ke-9 berencana untuk keluar." Mendengar pertanyaan dari Qin Chen, Xiao Wusang segera pulih dari keterkejutannya dan buru-buru menjawab, "Temanku, jangan bercanda. Kalau diizinkan tentu saja aku ingin keluar. Kalau begitu, demi yang mulia pangeran ke-9 dan kelompokmu hanya perlu membayar 50 eliksir, maka akan saya izinkan kalian keluar," jawab Qin Chen. Jika Qin Chen mengatakan obat mujarab 50% pada awalnya, Xiao Wusang pasti akan merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun dia optimis tentang Qin Chen, yang tidak berarti bahwa Qin Chen dapat mengizinkan untuk memeras. Ketika mendengar apa yang diminta oleh Qin Chen, Xiao Wusang langsung berjalan ke depan, dan ketika dia sampai ke dekat Qin Chen, dia mengeluarkan beberapa ramuan. "Ini adalah ramuan yang saya peroleh dari kebun obat. Silakan Tuan Qin Chen memilihnya," ujar Xiao Wusang. Setelah dipersilakan oleh Xiao Wusang, lalu Qin Chen mengambil ramuan tersebut. "Ya, Anda mendapatkan 72 Qiang Meng Chao dan 23 akar pembentuk serta 56 anggur Ziguan Jiao. Hanya kurang akar pembentuk, tapi mengingat akan sikapmu maka aku tidak keberatan," ujar Qin Chen. Xiao Wusang tersenyum pahit setiap kali Qin Chen menyebutkan jenis bahan obat. Dia tidak menyangka berapa banyak eliksir yang dia dapatkan. Qin Chen tahu persis berapa banyak ramuan yang dia dapatkan. Tampaknya pihak lain telah memperhatikan ramuan di setiap bidang obat. Setelah Qin Chen mengambil ramuan yang telah dia berikan, Xiao Wusang pun berkata kepada Qin Chen, "Hai temanku, aku ingin tahu apakah sekarang beberapa dari kami bisa keluar. Karena yang mulia telah menyerahkan setengah dari eliksir, maka sangat wajar kalau Anda meminta teman-teman di sekitar pangeran ke-9 untuk naik ke platform batu bersama-sama, dan aku akan segera mengirim kalian semua keluar." Ketika pangeran ke-9 mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, hatinya langsung merasa senang. Namun sebaliknya, Xiao Wuro terlihat sangat jengkel dengan kelakuan Qin Chen saat ini. "Saya berharap semua ramuan ini dapat membuat Tuan merasa senang," ujarnya kepada Qin Chen. Mendengar itu, Qin Chen terlihat tertegun, lalu dia berkata, "Adik perempuan, kamu akan tahu betapa baiknya aku untukmu di masa depan." Lalu tanpa menunggu Qin Chen berbicara, mereka mengeluarkan setengah dari bahan obat dan berkata, "Senior, ini ramuan yang kami dapatkan dari bidang obat, silakan periksa." Qin Chen melihat ramuan itu secara acak dan berkata dengan dingin, "Kamu hanya memberikan 50% dan jika kamu memberikannya 10% lagi, kamu bisa pergi." "Bukankah pangeran ke-9 tadi hanya memberikan 50% dari ramuan yang mereka dapatkan?" ujar orang itu.
Kincen melirik beberapa orang dengan acuh tak acuh dan mengatakan dengan dingin, serahkan 10% ramuan lagi dan saya akan mengirim Anda keluar. Atau Anda segera keluar dari platform batu ini sekarang. Tapi lain kali ketika Anda ingin kembali masuk ke sini, saya akan meminta lebih dari 60% kepada Anda. Mendengar itu, pasukan dinasti Dacia saling memandang satu sama lain dengan marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Kincen. Pada akhirnya, master bela diri yang dipimpin oleh beberapa kekuatan besar harus mengeluarkan beberapa ramuan lagi dan berkata, ini adalah tambahan ramuan 10% lagi. Sekarang Anda bisa membiarkan kami keluar. Lalu Kincen segera menyimpan ramuan itu dan dengan cepat mengaktifkan formasi dan sekelompok orang segera diselimuti cahaya putih dan menghilang di platform batu dalam sekejap. Yang mulia, benar-benar hebat. Penguasaan formasi Anda adalah yang terkuat yang pernah saya lihat. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi di masa depan. Ini ramuan yang Anda butuhkan. Kuharap yang mulia akan membukakan formasi teleportasi dan mengirim kami pergi dari sini, ujar Luo Ying sambil mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanannya. Kami Papilium Xuan Ying juga sangat mengagumi kejeniusan Anda. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat datang ke Papilion Xuan Ying kami sebagai tamu. Murid kami dari Papilion Xuan Ying pasti akan menyambut Anda dengan senang hati. Setelah Luo Ying berkata, dia melirik gadis yang berada di dekatnya. Dan gadis yang bernama Ziwei itu langsung melirik Kincen dengan senyum tipis. Melihat itu, Kincen tersenyum ringan pada wajah cantik gadis tersebut dan kemudian berkata dengan santai, kalau begitu terima kasih kepada kalian berdua. Namun sebelum Kincen selesai berbicara, dia baru sadar bahwa ramuan yang mereka serahkan ternyata kurang dari 60%. Lalu dia pun menghitung dan mengingat Luo Ying bahwa ramuan yang dia serahkan tersebut ternyata kurang. Anak muda, Papilion Xuan Ying, saya tidak bersekutu dengan dinasti manapun di tanah 100 dinasti. Bahkan dinasti besar pun harus menghormati saya. Jika anak muda bersedia, Papilion Xuan Ying, saya akan bersedia membayar Anda di masa depan ketika anak muda datang ke Papilion Xuan Ying saya, ujar Luo Ying berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, mata Kincen tiba-tiba menjadi dingin. Saya telah menghabiskan begitu banyak energi dan saya bukanlah orang yang baik. Ramuan yang saya sebutkan sebelumnya tidak boleh kurang dari 1. Jika Anda setuju, segera serahkan. Jika tidak, kalian berdua keluar dari platform batu ini, jawab Kincen. Anak muda, ramuan ini sangat penting bagiku, terutama rumput Huazun. Dengan 1 tanaman lagi, aku akan memiliki harapan yang lebih besar untuk menembus peringkat seni bela diri tingkat 6. Yang mulia juga harus tahu bahwa kami Papilion Xuan Ying dan istana berkabut tertinggi di daratan juga memiliki beberapa koneksi, ujar Ziwei berkata kepada Kincen. Apakah Anda berbicara tentang istana berkabut domain bela diri? Tanya Kincen tiba-tiba menyela kata-kata Ziwei. Melihat ekspresi Kincen, Luo Ying berpikir bahwa istana berkabut dapat membuat Kincen merasa takut sehingga membuat dia saat ini terlihat bangga. Bolehkah saya mengatakan yang sebenarnya bahwa Ziwei adalah jenius teratas dari Papilion Xuan Ying? Saya dalam 100 tahun terakhir, maka akan sangat mungkin baginya untuk bergabung dengan istana berkabut dan menjadi bawahan Lady Empress. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak terlalu jauh, ujar Luo Yi. Mendengar itu, mata Kincen terlihat dingin dan niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Saat menyaksikan itu, Luo Ying dan Ziwei merasa kaget dan ada sedikit ketakutan di hati mereka. Meskipun basis kultivasi Kincen tidak tinggi, tetapi untuk beberapa alasan ketika mereka melihat mata dingin Kincen, mereka seakan-akan merasa bergidik. Bagaimana anak ini bisa begitu menakutkan, ujar Luo Ying dan Ziwei terkejut. Bersambung. Oke, itulah tadi alur cerita film Martial Master episode 245. Bagi teman-teman yang suka, mohon dibantu like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.